Ini dulu nanti nggak lupa. Ye, 1, 2, satu lagi gaya bebas boleh. Ye, sedap. Loh, Ibu kayak ikut sekalian. Loh, ini masih ketinggalan. Masih ketinggalan, Bapak. Ini nanti dicari di sini nih. Monggo. 1, 2, satu lagi kayak bebas. Gantian. Ya, satu lagi gaya bebas. Iya, tunggu dulu ya. Ini belum soalnya. Oke, 1, 2, satu lagi. 10 kali gak apa-apa. Ayo gaya bebas. Gaya bebas. Nggih, sampun. Monggo, aturi metan niku men. Ku kok bubar. Niku cereng. Bola. Terus beli sama saya. Kertas ini pun dereng dan robah. Selamat pagi. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kekuatan untuk bisa bersama-sama mengikuti ibadah pada hari Minggu ini. Kami segenap majelis jemaat GKJ Wonogiri mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu beserta saudara, jemaat dan tamu yang berkenan hadir dan mengambil bagian di dalam ibadah pada minggu hari ini. Kiranya mendatangkan berkat, sukacita dan damai sejahtera. Warta jemaat GKJ Wonogiri, Minggu, tanggal 9 Juli 2023. 1. Informasi pelayanan. Jadwal ibadah Minggu tanggal 16 Juli 2023 induk pada pukul 7 pagi dengan pengkhotbah Bapak Susilo Joko Raharjo, dan pada pukul 16.30 Bapak petugas Pendeta Ambar Sulistiono. Pokok Kidul pada pukul 8 dengan petugas Panatua Yohanes Usiran. Timam pada pukul 7 petugas Diagon Marioto. Mentol pukul 7 petugas Bapak Suyanto, dan Jatisobo pada pukul 7 petugas Bapak Barun Suparno. Ibadah remaja Minggu pukul 7 WIB bertempat di SMA Kristen. Ibadah anak sekolah Minggu pukul 7 WIB bertempat di gedung Serbaguna. Siaran radio Giri Suara Wonogiri pada pukul 17 WIB pada tanggal 16 Juli 2023 dengan petugas Bapak Pendeta Ambar Sulistiono. Jadwal petugas doa pagi Rabu atau Rebon pada tanggal 12 Juli 2023 dengan petugas Ibu Ina Samiasi. 2. Informasi. Komisi Pemuda Remaja mengadakan usaha dana berupa pengumpulan barang rongsok
akan dilaksanakan setiap hari Sabtu. Bagi jemaat yang ingin mendonasikan, bisa menghubungi nomor yang tertera di dalam warta jemaat. Informasi pelayanan keluar Bapak Pendeta Ambar Sulistiono sebagai berikut. Tanggal 16 Juli 2023, tukar mimbar dengan Klasis Sukoharjo di GKJ Grogol. 23 Juli 2023, melayani di GKI Wonogiri. Pada hari Kamis 20 Juli 2023, Majelis GKJ Wonogiri mengirimkan 50 orang perwakilan Adi Yuswo GKJ Wonogiri untuk mengikuti ibadah syukur Hari Lanjut Usia Nasional bertempat di Stadion Manahan, Surakarta. 3 berita duka. Telah dipanggil Tuhan pada hari Selasa 3 Juli 2023, Ibu Suyatni Samikun dari kelompok Kedogini. Segenap keluarga besar GKJ Wonogiri ikut berduka cita, dan semoga keluarga dan sanak saudara yang ditinggalkan mendapatkan kekuatan serta penghiburan dari Tuhan Yesus. 4. Sidang majelis. Sidang majelis akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 pukul 10 WIB bertempat di GKJ Wonogiri, Indo. Bagi warga jemaat yang berkepentingan dimohon untuk mengirimkan surat. 5. Persembahan. Persembahan pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2023 dengan jumlah Rp3.080.000. 6. Ulang tahun. Kepada jemaat yang berulang tahun, Majelis dan jemaat GKJ Wonogiri mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, damai sejahtera, dan senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Demikian Bapak Ibu beserta saudara sekalian, warta jemaat pada hari Minggu ini. Majelis mengucapkan selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dipersilakan. Berbahagialah
orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Hari Minggu, hari yang mulia. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya, pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandainya. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Mampirlah dengan doa. Oh
dari Mazmur 19 ayat 8 sampai yang ke-12. Demikian sabda Tuhan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Jemaat, saya persilakan untuk berdiri. Kita akan terima petunjuk hidup baru dari Tuhan dari Amsal 3 ayat 11 sampai yang ke-12. Demikian petunjuk hidup baru dari Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihnya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Budagi jalan mulia. syafaat dan juga mempersiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita bersatu di dalam. Terima kasih Bapa untuk kebaikan kemurahan-Mu yang kami rasakan, kesegaran baru, kesehatan yang baru, sehingga kami bisa bangun dengan kekuatan baru. Dan Tuhan tuntun untuk melangkahkan kaki kami dan hati kami ke tempat kudus-Mu di GKJ Wonogiri. Kami yang jauh maupun yang dekat boleh bersama-sama bersekutu dalam persekutuan indah umat-Mu di GKJ Wonogiri. Bapa Surgawi, kami bersama-sama bersyukur oleh karena kebaikan kemurahan Tuhan, sahabat-sahabat para sepuh Adiuswa dari GKJ Bekasi, dari penginapan di Solo pagi hari berangkat dan pada saat ini sudah bersama-sama dengan kami di sini untuk bersama-sama beribadah dan mempersembahkan puji-pujian bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk
kebersamaan Porospo Adiuswo GKJ Bekasi dengan Porospo Adiuswo GKJ Wonogiri yang nanti akan dilaksanakan setelah ibadah ini, bercengkrama, bercakap-cakap, saling belajar dan juga saling menguatkan satu dengan yang lain. Kami berterima kasih untuk sambutan dan penerimaan dari sahabat-sahabat Majelis dan Jemaat GKJ Wonogiri sehingga kami bisa bersama-sama beribadah pagi hari ini. Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami Porospo Adiuswo, jikalau nanti siang akan mundur kembali ke penginapan di Solo dan akan melanjutkan perjalanan ke Bekasi siang nanti, Tuhan kiranya berkenan untuk membimbing dan menuntun di sepanjang perjalanan sehingga sampai di tempat tujuan dengan selamat. Pengemudi, kendaraan, penumpang dibela dengan kuasa darah Kristus, dijauhkan dari segala pencobaan, penggodaan dan kuasa kegelapan. Kiranya Tuhan memberikan sukacita surgawi sepanjang perjalanan sampai di tempat tujuan di Bekasi dengan selamat. Terima kasih Bapak untuk kebersamaan kami pada pagi ini. Kami berdoa bagi gereja Tuhan GKJ Wonogiri. Tuhan memberkati majelis gereja, komisi-komisi, kelompok-kelompok, dan tim panitia badan-badan dalam melayani Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan semangat melayani, bersekutu bersama umat di sini, dan juga bersama-sama dengan masyarakat boleh saling melayani dan memperhatikan satu sama lain, menjadi cahaya dan garam dan terang dunia bagi masyarakat Kota Bekasi dan juga Kota Wonogiri. Pendeta Ambar dan istri dan keluarga, berikanlah kesehatan, berikanlah semangat dan sukacita untuk senantiasa melayani umat dengan penuh kegembiraan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan keluarga-keluarga kami, khususnya di GKJ Wonogiri, yang sedang dalam banyak pergumulan hidup. Kiranya Tuhan menolong anak-anak dalam studi mereka. Tuhan berikan kesehatan dan kepandaian. Yang sedang mencari tempat studi yang baru, berikanlah jalan dan petunjuk-Mu ya Tuhan. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan membuka jalan dan menolong. Yang sedang bergumul dengan masalah pekerjaannya, usahanya, Tuhan Engkau melawan, menjamah dan membuka jalan untuk usaha dan pekerjaan mereka. Yang mengalami pergumulan oleh karena relasi-relasi yang retak di tengah keluarga dan bahkan di tengah jemaat dan masyarakat, Tuhan memulihkan relasi-relasi yang retak. Dan yang berduka cita ditinggalkan orang-orang yang dicintai, Tuhan kiranya berkenan untuk memberikan kekuatan dan penghiburan. Dan juga yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, dan yang sedang berumur dalam proses pemulihan, Tuhan melawat dan menjamah setiap kami, warga jemaat-Mu. Kiranya kami semua, saudara-saudara kami yang berjuang melawan sakit, Tuhan melawat, menjamah, dan mengangkat sakit penyakit mereka oleh belas kasih kemurahan-Mu. Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Secara khusus umat-Mu GKJ Wonogiri, diberkati Tuhan, disayangi, dilindungi, dan juga dibimbing oleh Tuhan. Porospo Adiuswo GKJ Wonogiri maupun GKJ Bekasi, biarlah meskipun secara fisik melemah, tetapi secara iman menjadikan panutan, menjadikan role model, contoh iman yang kuat bagi generasi muda. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan Porospo Adiuswo, warga dewasa, pemuda, remaja, dan anak-anak GKJ Wonogiri ke dalam tangan pengasihan. Bapak Surgawi, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan menolong agar pemimpin bangsa menjadi teladan yang baik bagi rakyat, dan rakyat bangsa ini hidup rukun damai, tidak membeda-bedakan suku dan agama. Diberkatilah masyarakat Kota Wonogiri, pemerintah Kota Wonogiri, dan juga untuk para aparat dan
juga para pelayan di masyarakat. Tuhan memberkati. Demikian juga kami semua warga GKJ Wonogiri menjadi bagian yang terlibat dalam kesejahteraan masyarakat Kota Wonogiri. Terima kasih Bapak, inilah ungkapan syafaat dan syukur kami. Dan jikalau sebentar kami akan menerima sabda dan merenungkan firman, kiranya Roh-Mu yang Kudus membimbing dan menuntun kami, sehingga kami mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam firman-Mu. Dan hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini Tuhan urapi berkati untuk menyampaikan sabda-Mu, dan umat-Mu yang mendengarkan Tuhan berkati, sehingga kami semua merasakan damai sejahtera dalam merenungkan sabda-Mu. Lindungilah kami dengan tutup perlindungan kuat kuasa darah anak-Mu Yesus Kristus, dijauhkan dari segala yang jahat, sehingga kami merasakan sukacita surga dalam merenungkan firman. Bersabdalah bagi kami ya Bapa, kami siap mendengarkan. Dalam Kristus Sang Firman hidup kami memohon. Terima kasih Tuhan. Amin. Kristus, ada 4 bacaan dalam perenungan sabda pada saat ini, yaitu dari Kejadian pasal yang ke-24 ayat 34 sampai 38, 42 sampai 49, 58 sampai 67. Mazmur tanggapan dari Mazmur 45 ayat 11 sampai 18. Lalu bacaan 2 dari Roma 7 ayat 15 sampai 25a, dan Injil dari Matius 11 ayat 16 sampai 19 dan 25 sampai 30. Tapi secara khusus pagi ini kita akan merenungkan dari Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19, dilanjutkan ayat 25 sampai yang ke-30. Demikian sabda Tuhan dalam Injil Matius 11 ayat 16 sampai 19 dan 25 sampai yang ke-30. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan hidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatan. Ayat yang ke-25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang dipasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita, ibu bapa dan saudara. Berbahagialah setiap orang yang senantiasa mendengarkan, memelihara dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-harinya. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi ibu bapak dan saudara semuanya. Bagaimana kabar dengan
kami pagi ini apakah sambut sarapan modern? Untuk ibu bapak dan saudara yang di Wonogiri sambut sarapan modern. Mungkin nyuwun majelis ya. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, pagi yang indah, sahabat-sahabat dari GKJ Bekasi, Poros Wadiswo, Rawuh pada saat ini. Tadi pagi, bangun pagi-pagi jam 3 pun mungkin jam 3 ya. Jam 4 sudah mandi, terus jam 5 bidal ke sini. Dan kita bersyukur karena bisa bertemu dengan rencana nanti ngobrol-ngobrol dengan Pak Adiswo GKJ Wonogiri. Bapak Ibu dan Saudara, sudah direncanakan sejak tahun yang lalu mau kunjungan ke Wonogiri, lalu kemudian sudah survei ke Wonogiri, tim survei, terus kemudian setelah itu beberapa waktu kemudian Pak Pendeta Ambar itu kemudian WA saya. Ya, oleh karena kunjungan Adiswo ke Wonogiri, nyuwun belum untuk Pak Pendeta Heri melayani khotbah. Ceritanya begitu. Nomor Mila terus kemudian dijauhi saya, dan terus beliau sekarang menghantar Mbah Jio, Mbah Saibu Darwisi dan keluarga yang akan menikah hari ini ya, pemberkatan di Solo ya. Dan begitulah Bapak Ibu dan Saudara, dan kita bersyukur bersama oleh karena kesempatan ini akan mendengarkan nanti puji-pujian dari siri-siri Porosku Adiswo GKJ Bekasi yang sudah setengah tahun lalu berlatih untuk nanti setelah berbaik nanti akan mengisi pujian. Dan terus sudah setengah tahunan katanya. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudara. Kita bersama-sama bersyukur pada saat ini merenungkan sabda Tuhan dengan tema Pikulah Kuk dan belajarlah kepada Allah. Nah, saya akan mulai begini. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, dari 10 hukum Tuhan, panjenengan sami masih ingat Bapak Ibu? Yang pertama, jangan ada ilah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat patung dan seterusnya untuk disembah. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah orang tuamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, hafal nih pasti hafal semua ya, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan berdusta. Yang kesepuluh, jangan iri hati mengingini yang lain. Nah, 10 pokok dasar titah ini oleh para pemimpin Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, pemuka-pemuka agama itu dibuat sangat rigid, dijelentrehkan sampai 613. Panjenengan sami bayangkan ya, 10 pokok inti yang spiritnya itu ada 2, kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. 1 sampai 4 itu kan kasih kepada Tuhan, 5 sampai 10 kasih kepada sesama. Dijelentrehke sampai jumlahnya itu 613. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, sehingga karena saking banyaknya itu menjadi peraturan yang sangat rigid, sangat jelimet, dan justru kehilangan rohnya, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama.
sebagai contoh Bapak Ibu, di hari Sabat tidak boleh melakukan pekerjaan apapun, bahkan termasuk menolong orang yang sakit itu tidak boleh. Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit dianggap melanggar hukum Sabat, padahal itu menyembuhkan orang sakit. Sehingga Tuhan Yesus kemudian mengatakan bagaimana ini Kak, orang-orang pemuka agama terjebak lalu tersandera dengan adanya peraturan yang seharusnya itu membuat orang bisa leluasa menolong sesamanya. Justru peraturan itu menghalangi orang untuk bisa mengasihi sesama. Bapak Ibu coba misalnya nih, di depan itu kita sahabat nggak boleh pergi kemana-mana, cuma hanya sampai pagar. Jadi kalau misalnya mau beli bubur ayam di situ itu nggak boleh keluar pagar. Terus dilungis kondur baik, beli bakso, jadi nggak boleh keluar. Nggak ada siomay di suara pojok. Ngeling-ngeling orang ngawe-ngawe orang terus mau ke sana nggak oleh, dibatasi kan. Kurniawan siomay ini kita enak banget tuh ambil dulu. Nah misalnya, jadi ketika ada orang yang kecelakaan motor di depan jauh gini, amit-amit contoh, kita nggak bisa nolong karena apa? Nggak boleh keluar. Lah peraturan menghambat kita untuk menolongi orang, kan aneh. Maka Yesus kemudian mengembalikan kepada pokok dan roh dari peraturan itu, yaitu 10 hukum tadi peras lagi menjadi hukum kasih, yaitu kasihlah sama manusia kesalahan Tuhan Allahmu, kasihlah sama manusia. Wong Gusti Yesus dari 10 itu diperas jadi 2. Lah ini malah dijelentrehkan menjadi 613. Bayangkan Bapak Ibu. Itulah sebabnya orang-orang Israel tertekan dan berbeban seperti kerbau yang untuk membajak sawah itu pakai pasangan atau kuk, itu kan pasangan ini yang apa wayu yang panjang itu, dan di sini itu bentuknya lurus, kan sakit. Seperti itulah orang-orang Israel dijujuli dengan aturan yang rigid, membuat mereka letih lesu. Ibaratnya jangan, rono jangan, rono jangan, rono jangan. Jadi stres. Jadi ayat ini sebenarnya berbicara soal kesetresan umat karena banyaknya peraturan yang jeli. Tapi kemudian kita pakai untuk marilah yang terlesu, yang berat, yang sakit, dan boleh juga nggak masalah. Tapi konteks waktu itu adalah tertekan oleh karena peraturan yang metu rumah wae kangelan atau kusyome kangelan rusak. Nah oleh karena itulah maka Yesus mengembalikan lagi dan kemudian mengatakan demikian, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbobot berat. Kene kalau aku pikulah kuk yang kupasang. Artinya Tuhan Yesus tetap memberikan perintah, sabda, memberikan aturan, tetapi peraturanku itu enak dan ringan, sehingga bebanku yang aku taruh di pundakmu itu juga ringan, dan engkau akan mendapatkan ketenangan dan segala. Jadi bukan berarti bahwa kalau itu Yesus nggak ada aturan, bukan. Tetapi panjenengan bayangkan, jadi di lehernya kebu itu pasangannya itu dibuat teksturnya seperti leher kerbau, lalu diselip. Bapak Ibu ya, jujur mawon, siapa yang memakai gigi pasangan gigi palsu di sini? Saya pakai, terserah. Ini yang 2, 3 ada 3. Ada nggak Bapak Ibu? Nah seperti itu tukang giginya itu damelnya diukur dulu, lalu kemudian sudah jadi 3 hari buat dados, kok enak.
jadi 6 meneh. Nah, seperti itu. Nah, seperti gigi pasangan yang lepas. Itulah pasangan di sini maksud karena sudah dibentuk teksturnya seperti kebu. Nah, sehingga ketika kebu jalan itu enak, sehingga kemudian bebannya juga ringan. Itulah aturan yang Yesus berikan, perintah yang Yesus berikan itu pasti terukur dan bisa dilakukan oleh umat, dan umat bisa melakukan dengan senang hati, dengan sukacita, tidak dengan stres. Kan ngerti nih Bapak Ibu nggih, kalau kita melakukan aturan dengan happy kan enak gitu nggih. Dan Tuhan Yesus itu gak pengen yang jelimet-jelimet, tapi yang penting tresno karo Gusti Allah, tresno marang sesama. Kan intinya seperti itu. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Kristus, dari sini kita belajar bahwa pasangan atau couple yang dipasang itu artinya adalah perintah sabda Tuhan yang bisa dilakukan dengan sukacita. Nah, itulah yang menginspirasi gereja-gereja. Makanya para pelayan itu ngagem stola. Stola ini sebenarnya adalah lambang dari couple atau dari pasangan yang menandakan bahwa siapa yang pakai stola siap untuk melakukan perintah Tuhan, melayani umat. Itu makna. Jadi kalau diberi stola itu Bapak Ibu Saudara itu di GKJ Wonogiri menjadi majelis artinya siap diberi perintah untuk melayani. Bapak Ibu panjenengan resani stolanya gagah-gagah, cantik-cantik ya. Siapakah yang pengen pakai stola? Monggo melayani sebagai majelis gereja. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus mengatakan bahwa belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah. Lemah lembut artinya ketika mengajari umat itu nggak seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Salah gendone sampai ini enggak seperti itu. Tapi Tuhan Yesus mengajari dengan lemah lembut. Dalam khotbah di bukit misalnya, siapa engkau mendengar firman, kasihlah sesamamu dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata padamu, kasihlah musuhmu, doakanlah orang yang menganiaya kamu, dan seterusnya. Jadi lembut sekali. Yang kedua adalah rendah hati. Karena Yesus sendiri adalah sosok yang sangat bertentangan dengan pemuka agama Israel. Para pemuka agama nyuwun parapun lan sewu juga. Mereka itu menganggap perempuan yang berzina, lalu kemudian pemungut cukai, lalu kemudian orang yang sakit kusta, dan orang-orang yang di pinggir sebagai sampah masyarakat tidak boleh untuk dijumpai. Salaman ya ora oleh, apalagi makan bersama. Jadi mereka itu menempatkan sebagai pemimpin yang elit dan sangat menyingkirkan orang-orang yang dianggap sampah masyarakat. Wong dosa, wong tertutup, wong durhaka dan seterusnya. Tetapi Yesus dan Yohanes Pembaptis sebaliknya justru merangkul mereka. Tuhan Yesus bagaimana mengampuni perempuan yang berzina. Kasih kemutan ya Bapak Ibu. Lalu Tuhan Yesus itu makan bersama dengan pemungut cukai. Siapa? Tesih kemutan? Sakius misalnya. Lalu Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang yang sakit kusta. Yesus bergaul dengan orang-orang yang dianggap wah pokoknya rambut janji lah di masyarakat. Nah saudara-saudara, sementara Yohanes Pembaptis juga menunjukkan sikap bagaimana Tuhan Yesus itu, bagaimana Yohanes Pembaptis itu orang yang murni, yang suci, yang hidupnya di padang gurun, makanannya apa masih kan apa itu? Belalang dan madu hutan. Kalau Yohanes itu dia itu suka tirakat. Jadi tidak makan, tidak minum, puasa. Kalau Yesus itu dia suka makan dan dianggap oleh orang Farisi atau sebagai pelahap.
Jadi karena iri hati kepada Yohanes dan Yesus, lagi kok muridnya tambah akeh ini Yohanes, ini Yesus muridnya tambah akeh, orang-orang kita pada kesana, iri hatilah mereka kepada Yesus. Yesus yang rendah hati dan lemah lembut, yang merangkul orang berdosa itu makin banyak pengikutnya. Lalu mereka, para pemimpin itu mulai runding, sing kae uripe ra genah ning padang gurun atau madang atau ngombe kakang slupan yang kerasukan sing sijine kae bisa gunungan wae yo nasi liwet dimakan, soto gading dimakan, Solo dimakan. Apa boleh? Sarapan apa jangan tadi Bang? Oh didahar itu pelahap, gaweane pelahap. Jadi yang jarang makan di maidu, sing gaweane dahati. Ya karena wong sering itu apa-apa kleru. Ya. Nah Bapak Ibu, panjenengan sami kalau diminta memilih, pilih golongannya Yohanes Pembaptis yang jarang makan. Napa golongannya Gusti Yesus yang sering dahar? Pilih saya pilih. Saya pilih yang Gusti Yesus. Tapi kalau mau tirakat sekali-kali ya, mau anaknya ujian, mau mantu, boleh untuk poso. Nanti bukannya dirokol banyak. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, karena Yesus rendah hati dan lemah lembut kepada orang-orang ini, mereka pada iri hati. Tetapi ini menolong kita melihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana Yesus mengembalikan spirit hukum kasih itu, 10 hukum Tuhan tresnanono sapa padamu, orang-orang yang kamu anggap zina, tresnanono. Dan ini menemplak orang Farisi ahli Taurat. Ngono kuwi lho kudu ngecake hukum. Bukan berarti malah justru bagaimana kita itu merasa lebih daripada yang lain. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Kristus, itu spirit kasih yang perlu kita teladani. Di sini kita belajar Bapak Ibu, tapi kalau di Wonogiri saya yakin sih aman ya. Tidak ada diskriminasi antara anak, remaja, pemuda, adik-adik, orang dewasa, semuanya dilayani dengan baik. Berarti Bapak Ibu ya, artinya semuanya boleh kita layani, saya yakin oke. Nah, saya ingin mengajak kita melihat bagaimana orang-orang Farisi ahli Taurat ini adalah contoh bagaimana orang-orang yang nyusew, istilahnya sombong secara rohani. Orang yang kudu dirangkul malah disebut. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, di gereja kita, meskipun mungkin ada warga jemaat yang sudah tidak aktif tapi masih tercatat, itu tidak boleh dicoret. Betul ya Bapak Ibu? Karena itu mendole Gusti Yesus, itu dombanya Tuhan Yesus, tidak boleh dicoret. Artinya apa? Kita itu hanya dititipi untuk menggembalakan. Janganlah kita mencoret dombanya. Justru kita harus datangi, justru kita harus rangkul mereka. Karena apa? Mereka itu mendole Gusti Yesus. Orang-orang yang hina, yang tersisih itu yang harus dirangkul. Jadi kalau ada misalnya yang tiba-tiba datang ke gereja, lama sekali nggak gereja, jangan malah diolok-olok. Wih, tumben-tumben di gereja ini, jangan begitu. Tapi harus dirangkul. Dan mungkin ada yang undur dari Tuhan atau yang jatuh dalam dosa, janganlah kita itu kemudian ngerasani dan main dulu. Tetapi justru kita harus merangkul. Jangan seperti ahli Taurat orang Farisi yang malah menjelek-jelekan umat, tetapi seperti Yesus yang rendah hati dan lemah lembut merangkul umat. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita coba lihat video sekarang ini mengenai bagaimana judulnya perempuan yang bersinah. Itu dari Jesus.net. Itu kita saksikan bagaimana sikap Yesus dan pemimpin agama yang berbeda. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun.
Keesokan paginya ia kembali ke rumah Tuhan. Semua orang berkumpul mengelilinginya, lalu ia duduk dan mulai mengajar mereka. Guru-guru agama dan orang-orang Farisi membawa masuk seorang wanita yang kedapatan berzinah dan menyuruhnya berdiri di hadapan mereka. Guru, perempuan yang berzinah. Wanita ini tertangkap basah dan berbuat zina. Hukum Musa memerintahkan bahwa wanita semacam itu harus dilempari batu sampai mati. Bagaimana Bapak Guru? Mereka menanyakannya untuk menjebak Yesus agar dapat menyalahkannya. Tetapi Yesus hanya menunduk dan menulis dengan jarinya. Ketika mereka terus mendesak, ia mengangkat kepalanya. Siapapun yang merasa tidak pernah berbuat dosa, biar dia yang pertama yang mengangkatnya. Kali ini dia menunggu dan menulis di tanah. Mendengar itu, mereka semua pergi satu persatu, mulai dari yang tertua. Tinggal Yesus sendiri dengan wanita yang masih berdiri di sini. Ia berdiri. Di mana mereka? Tidak ada yang menghukum. Tidak. Aku juga tidak akan menghukum. Pergilah. Jangan berbuat dosa lagi. Baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, pagi ini kita belajar roh dari segala aturan termasuk di gereja adalah bagaimana kita mengasihi secara total siapapun. Kita sadar nyun sewu, nyun tuko, nyun pangapunten. Penyakit yang jujur kita akui di gereja itu apa? Penyakit yang ada di gereja adalah nyun sewu, ngerumpi, ngerasani, gosip, menyindir, nyinyir. Gini apa mungkin? Janganlah seperti orang Farisan kaya wis suci-suci dewe. Makanya banyak warga pindah dari gereja. Kenapa? Dia orang kuat. Dinyinyiri dia. Orang tahu gereja dinyinyiri, orang melu PA dinyinyiri. Dirangkul, disuani, ditresnani. Alon-alon dia aja. Yesus itu rendah hati dan lemah lembut. Ayo, bukan seperti pemimpin keliru. Semua hukum itu memberdayakan, memperbaharui, menyembuhkan orang supaya pergilah neng jangan berbuat dosa. Bukan dirajam dengan batu. Tidak memberi kesempatan kalau dirajam orang untuk bertobat, untuk berubah. Ayo kita rangkul. Jadi kalau saya tanyakan gosip atau fakta bahwa penyakit di gereja adalah gosip, rumpi, sindir, nyinyir itu, saya tidak bertanya kok.
supaya jangan terjadi. Gosip atau fakta bahwa di gereja itu ada banyak kasih karunia, pengampunan, rahmat, kebaikan, kemurahan. Gosip atau fakta? Ini saya tanyakan. Fakta. Loh, Kristen loh, tersenok gitu ya. Orang yang siapapun di masyarakat itu kita melihat dengan kasih gitu ya. Seperti Yesus itu, bukan dengan Nah itulah Bapak Ibu, mari kita belajar supaya kata-kata kita itu memberkati dan memberikan gizi, membuat orang adem rasanya, bukan membuat racun bagi yang lainnya. Supaya apa? Supaya warga jangan pindah. Kenapa? Karena warga Bekasi, Adeso Bekasi, Adeso Wonogiri itu gemati. Bener-bener sekarang banyak yang gabung. Karena apa? Karena nggak ada nyinyir-nyinyiran, nggak ada yang tersno. Gini lumput enak keliru ya lumrah jadi wong tiang sep. Oh, sok kudu mlaku nek ya ora apa-apa iki. Enggak usah dinyinyi lah. Tuhan berkati Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan dan Roh Kudus memampukan kita. Amin. Saat itu berbagi. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih untuk firman Tuhan. Kami rindu seperti Tuhan Yesus yang mata hati dan pikirannya adalah dengan lemah lembut dan dengan rendah hati merengkuh orang-orang yang memerlukan pertolongan. Mampukanlah kami dengan Roh yang kudus Tuhan, agar kami melihat seperti mata Yesus melihat, melangkah seperti kaki Yesus melangkah, melakukan pelayanan seperti tangan Tuhan Yesus yang melakukan pelayanan. Diberkati, disertai, disayangi, dibimbing oleh Tuhan. Dalam Kristus kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, indah sekali jika dalam kehidupan kita di gereja dan masyarakat kita seperti sedulur dan kita itu menjadi saudara satu sama lain. Tidak bersikap diskriminatif, entah itu berbeda agama, beda suku dan yang lain. Monggo keaturan Korosku Adiswo GKJ Bekasi misungsungkan bisungsung pemujian menengasan Gusti kanthi jejer endai seduluran. Kados dene sampun kula aturaken bilih saking taun kala wingi sampun sinau lan samangke badhe misusungaken pemujian menengasan Gusti. Endai sedulur. Yeah.
melalui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada Roh Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebaikan yang hidup dan hidup yang kekal. Jemaat mohon untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, pada saatnya kita untuk memberi persembahan Tuhan. Kita akan melandasi persembahan kita dengan Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka tubuh-tubuhmu akan diisi penuh sampai limpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurmu. Kita akan kirim persembahan kita dengan pujian dari Kidung Jemaat 302, Putri Persembahan. We
melihat tangan-tangan yang sudah terulur untuk memberi persembahan bagimu. Tuhan melihat dan menguji hati kami apakah kami memberi persembahan dengan ketulusan hati kami. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan bagi Tuhan di dalam kami memberi persembahan, dosa-dosa yang terselip dalam hati kami, maka ampunilah kami Tuhan. Kami memohon dan minta kepada Tuhan untuk jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini, baik jemaat GKJ Wonogiri, juga jemaat Adiuswo dari GKJ Bekasi yang sudah memberi persembahan kepada Tuhan. Mari Tuhan gantikan apa yang kami layankan, kami berikan kepada Tuhan dengan berkat-berkat-Mu yang berkelimpahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kami juga berdoa secara khusus bagi majelis yang mengelola persembahan ini. Berdoa berikan kita kemampuan mengelola persembahan dengan baik hingga uang persembahan ini bisa berguna bagi program-program gereja, bagi orang-orang di sekitar kami semua. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang hari ini mengikuti ibadah hari ini. Jika kami sudah sampai di ujung kebaktian ibadah kami, terima kasih karena Tuhan memberikan kelancaran bagi kami. Jika nanti kami akan mundur dari tempat ini, dari rumah ibadah Tuhan ini, maka Tuhan berikan kami berkat-berkat-Mu, sukacita-Mu, hingga kami sampai di rumah bertemu dengan keluarga kami dengan penuh sukacita dari Tuhan. Kami secara khusus juga berdoa seperti apa yang Tuhan ajarkan bagi kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, saya undang untuk berdiri, yang kakak, yang putri, ibu bapak, saudara semuanya. Ku mau bersalam dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk.
Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih dalam Kristus, marilah kita pulang dengan sukacita, dengan kesiapan membawa dan melaksanakan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan dengan damai sejahtera untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin.